Wanita pelampiasan. Bab ke-29. Malam telah tiba, Ansel telah berkutat di ruang kerjanya. Ansel masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Mar datang membawa kopi untuk suaminya. Ansel menatap istrinya hanya memakai lingerie warna putih dan tersenyum. "Makasih sayang," ucapnya. Ansel meraih tangan Mar, menariknya dalam pangkuan. "Kau sudah menyiapkannya?" tanya Ansel karena melihat istrinya memakai baju yang begitu seksi. Mar tersenyum lalu mengangguk. Dan jari Ansel mulai menggoda Mar. "Aku selalu menyukai ini," ucap Ansel sembari wajahnya berada di sana. Lalu Ansel pun mengangkat Mar di sofa dan melanjutkan permainannya di sana. Pagi sudah tiba. Ansel terbangun saat matahari mulai masuk lewat celah jendela. Tangan Ansel meraba tempat tidurnya. Ansel tidak menemukan istri ada di sini. Ansel turun dari tempat tidur, Ansel akan berenang. Namun istrinya ternyata sudah mendahului dirinya. Ansel pun langsung terjun dan berenang ke arah istrinya. "Morning, Beb. Morning tuh," balas Mar dan tersenyum. Ansel mendekati Mar dan memeluk dari belakang, mencium punggung Mar lalu membalikkan tubuhnya. "Aku mencintaimu sayang," ucap Ansel. "Aku juga," balas Mar sembari mengecup bibir Ansel. "Ans, aku sudah selesai." "Baiklah," ucap Ansel menggendong wanitanya sampai di bibir kolam renang. Setelah itu Ansel lanjut dengan renangnya sedangkan Mar segera memakai pakaian. Mar menatap dirinya di cermin, memandangi perutnya yang sudah agak kelihatan. Mar mengelus perutnya dan tersenyum. "Kau hadir dengan membawa hubungan bunda sama papa semakin dekat sayang. Cepat besar ya, bunda menunggumu." Mar sembari mengelus perutnya. Ansel masuk dan menatap perut istrinya. "Boleh jika aku ikut menyapanya?" tanya Ansel yang diangguki oleh Mar. "Hey baby, kau benar-benar menguji cinta papa pada bunda ya?" tanya Ansel pada bayi yang berada dalam perut istrinya. "Sepertinya dia akan sangat mirip sama kamu, Ans. Aku yakin jika dia adalah laki-laki. Mau laki-laki atau perempuan aku tetap suka, asal dia tidak menyiksa kita untuk berjauhan." Lalu Ansel segera mengambil perlengkapan bayinya untuk segera disapukan ke tubuhnya. Mar menatap tidak percaya melihat suaminya itu memakai minyak telur baby. "Ans," panggil Mar. Ansel tersenyum dengan keterkejutan istrinya. "Kau memakai ini?" "Iya, aku tidak mau berjauhan terus sama kamu. Kamu tidak malu di kantor hanya memakai ini?" "Kenapa harus malu? Mereka semua bawahanku, tidak ada yang berani menggunjing. Jika ada kolega yang datang gimana? Kau ini terlalu khawatir padaku." Mar hanya menatap tidak percaya dengan suaminya. Dan Ansel pun memberikannya. Mar menyapu minyaknya di punggung Ansel dengan sesekali mencium punggung Ansel yang begitu segar. "Sudah selesai," ucap Mar. "Kau sengaja ya membangunkan juniorku?" tanya Ansel mendekatkan tubuh pada Mar dengan dada yang telanjang. "Ya seperti itu Ans, cara memberikan minyak ke tubuh," jawab Mar sesantai mungkin. Tapi Ansel malah mengambil tangan Mar dan menuntunnya untuk memegang bagian yang sudah berdiri. Mar tersenyum mengecup pipi Ansel dan segera keluar. "Aku akan menyiapkan sarapan untukmu, Ans. Dan jangan lupa tetap harus pakai parfummu," ucap Mar setengah memohon. Iya, aku akan pakai saat di mobil nanti." Ansel hanya menatap punggung Mar sampai tidak terlihat. Kini kehamilan Mar sudah memasuki 5 bulan. Perutnya sudah mulai sangat nampak membuncit. Mar menatap dirinya di cermin tersenyum saat mengingat dulu waktu hamil twinsnya tanpa ada suami. "Dulu aku sangat membencimu karena perlakuanmu terhadapku, tapi kini kenapa aku malah jadi sangat takut kehilanganmu lagi? Dulu aku tidak pernah berharap bisa hidup bersama denganmu. Aku hanya ingin mengenalkan twins padamu, tapi ternyata aku salah. Aku malah mulai menyukaimu saat aku kehilanganmu untuk yang kedua kalinya," ucap Mar dalam hati. "Masuk sayang." "Bunda udah siap?" tanya Selin. "Sudah, ayo kita segera berangkat." Hari ini Mar dan putrinya akan belanja di mall. Setelah 3 bulan tidak kemana-mana karena keadaan penciuman Mar yang sedikit alergi, mereka berangkat dengan mobil sendiri. Selin lebih suka mengendalikan perjalanannya sendiri. Tidak butuh waktu lama, mereka telah sampai. Selin dan Mar segera turun dan masuk ke mall. Mereka memilih-milih baju dan juga tas. "Bun, ini kayaknya cocok deh buat bunda." Mar pun mengambil baju yang ditunjukkan Selin. "Cantik ya?" Mereka pun berjalan kembali menyusuri rak-rak sepatu. "Hai Marlena, tidak menyangka ya kita bisa bertemu kembali."
Mar mengernyitkan kening seolah melupakan wanita itu. Pernah lihat tapi di mana Mar berusaha mengingatnya. Ternyata Jaya ingatmu buruk sekali, Marlena. Maaf ya, aku tidak kenal. Ucap Mar. Julia pun jadi geram dengan sikap Mar. Apa kau benar-benar lupa pada aku, Marlena? Tanya Julia lagi. Oh, iya aku ingat, kau kan Juliana. Ada perlu apa? Katakan pada suamimu itu. Aku untuk mengembalikan kafeku. Aku? Kenapa harus aku? Kenapa kau tidak bilang sendiri saja? Ya karena dia sangat mencintaimu. Tentu saja dia akan mengabulkan permintaanmu. Mar pun jadi memandang Julia dan tersenyum. Jika kau tahu jika suamiku itu sangat mencintaiku. Tanya Mar dan Julia pun dia mematung dengan apa yang dia katakan pada Marlena jika suaminya sangat mencintainya. Kalau sudah tahu, tidak seharusnya kau mengusiknya. Tapi nggak apa-apa, itu justru akan membuatku semakin tahu betapa besarnya dia membencimu. Bunda, panggil Celine yang tiba-tiba datang. Sudah? Tanya Mar kemudian, mereka pun pergi meninggalkan Julia. Mereka mampir di restoran terdekat. Sayang, coba kau ajak papa sekalian, pinta Mar pada putrinya. Celine pun memanggil kontak papanya. Papa sedang apa? Papa sedang meeting, ada apa sayang? Ini Pak, Bunda minta Papa untuk datang di restoran. Oh, kalian sedang di sana. Baiklah, Papa segera ke situ. Panggilan pun diakhiri. Tidak berselang lama, Ansel sampai di tempat di mana istri dan putrinya berada. Hai sayang, sapa Ansel langsung mengecup kening kedua wanitanya. Selo juga tiba-tiba datang. Papa, Bunda. Hai sayang, duduklah. Udah Bunda pesenin, ucap Mar. Selo pun segera duduk berhadapan dengan papanya, mereka pun ngobrol sebelum pesanan datang. Pagi sudah tiba, Mar tengah menatap dirinya di cermin. Mar mengelus perutnya. Perutmu sudah mulai nampak sayang, ucap Ansel yang tiba berada di belakangnya. Ansel pun berlutut mensejajarkan wajahnya ke perut istri. Ansel memegang perut istrinya. Sayang, dia menyapaku. Dia aktif banget, Ans, kadang aku sulit bergerak. Apa kau merasakan sakit saat dia banyak gerak? Iya, tapi nanti akan hilang sendiri. Hansel membuka perut sang istri dan mengecupnya. Hai bayi, jangan keras-keras gerakanmu, karena aku tidak akan memaafkanmu jika bundamu kesakitan. Oh, dia keras sekali menendangnya, ucap Mar sembari meringis karena merasakan tegang di salah satu bagian perutnya. Hai bayi, pelan-pelan. Kau ini jangan mengancamnya, aku yang akan kesakitan. Maaf sayang, ucapnya memeluk istrinya, mencium bibirnya. Hari ini aku mau jalan-jalan, Ans. Boleh, kutemani ya? Tentu saja kau harus menemaniku. Mereka pun ingin jalan ke kebun yang ada di belakang rumah. Mereka beristirahat di gubuk yang biasa untuk istirahat para petaninya. Ans, boleh aku tanya sesuatu? Tanyakan saja sayang. Tentang Julia. Ansel pun mengernyitkan dahinya. Kenapa? Apa dia mengganggumu? Tanya Ansel padanya. Tidak, apa yang sudah kau lakukan padanya, Ans? Tanya Mar. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Maksudmu? Aku mengambil alih kafenya. Kenapa? Karena kafe itu berkembang pakai uangku, dan aku sudah memberi waktu untuk pengembaliannya, namun dia malah mengganggu hidupku. Apa dulu kau punya hubungan dengannya? Dulu aku pernah menjalin cinta dengannya, bahkan kami sudah hampir menikah. Kami sudah menyiapkan segalanya, namun saat aku berkunjung di apartemennya, aku melihat dia tengah bercinta dengan pria lain. Jawabnya. Ada rasa perih yang tiba-tiba datang di relung hati Mar, namun Mar menganggap itu bagian cerita Ansel. Sesuatu yang tidak seharusnya diingat ataupun dikenang, itu hanya sebuah cerita masa lalu suaminya. Apa kau masih mencintainya? Ansel menatap wajah istri, membingkainya dengan kedua telapak tangan kekarnya. Aku membenci pengkhianat. Jika laki-laki yang mengkhianatiku sudah pasti aku akan bunuh, tapi untuk perempuan, aku akan menyiksanya sampai dia meminta ampun. Apa yang kau lakukan padaku adalah bagian dari dendammu pada wanita itu. Hansel kembali menatap istrinya dan memeluknya. Maafkan aku, semenjak pengkhianatan itu aku jadi tidak percaya pada wanita. Aku anggap bahwa wanita itu hanya objek seks bagi pria. Maafkan aku telah melibatkan dirimu dalam dendamku pada wanita lain. Jawabnya mengelus punggung sang istri. Mar begitu terpukul, dia benar-benar sakit dengan pernyataan Ansel. Aku yang menerima setiap perlakuan yang tidak pernah kulakukan. Kesalahan seseorang telah membuatmu hancur sehancur-hancurnya. Tidak terasa, buliran hangat membasuh pipinya. Perlu kau tahu sayang, aku hanya mencintaimu seorang. Aku minta maaf atas perlakuan kasarku. Kuharap kau mau memaafkan aku.
ucapnya sembari mengecup keningnya. Pagi telah tiba. Mar sudah bangun dan kini Mar tengah berada di perjalanan. Mar akan menenangkan dirinya, juga ingin mengubah suami dari kebiasaannya. Sebenarnya tidak masalah bagi Mar jika suaminya punya kebiasaan seperti bayi lagi. Hanya saja jika terus seperti itu kasihan, jika kebiasaannya akan menyulitkan dirinya ke depan. Maafkan aku, Ans, aku meninggalkanmu lagi. Semoga saat aku kembali kau sudah berubah. Mar menatap hasil vonis dokter. Mar benar-benar hancur. Ternyata dendam Ansel pada wanita begitu berpengaruh pada dirinya. Kanker serviks. Buliran air mata mulai deras membasahi pipinya. Jika saja tidak terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya, mungkin Mar sudah tidak akan ambil pusing dengan dendam Ansel. Mar akan mencoba berdamai dengan masa lalu bersama Ansel. Bagaimana dokter dengan keadaan bayi saya? Bayi Anda sangat sehat, namun kondisi Anda yang sangat parah. Saya akan terima semua yang diberikan suami saya, dok, termasuk luka-luka dalam tubuh saya. Nyonya, sebaiknya kita lakukan pengangkatan rahim saja, dan ini bayinya sudah cukup sempurna jika kita mengambil paksa dengan operasi. Tidak, dok, biarkan tetap seperti ini. Marlena telah divonis punya memiliki kanker serviks akibat dari perlakuan kekerasan 17 tahun lalu. Kekerasan itu telah menimbulkan luka di dalam rahim, dan Mar tidak menyadarinya, sehingga luka itu sudah infeksi dan membentuk sel kanker sangat cepat. Apalagi dengan adanya janin di dalamnya. Mar jadi tidak bisa mengkonsumsi obat-obatan untuk menyembuhkannya. Nyonya, jika Tuan tahu pasti beliau akan sangat marah pada saya. Dia tidak akan tahu, dok, karena aku akan meninggalkannya. Dokter tidak bisa memaksa pasiennya, karena kesembuhan setiap pasien atas dasar harapan pasiennya bukan dari dokter. Mar memutuskan untuk membiarkan kanker itu tumbuh di rahimnya. Ans, aku harap setelah ini kau akan sembuh, aku juga akan sembuh. Kita mulai awal lagi, hubungan yang sehat, aku sangat mencintaimu, Ans. Batin Mar. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam dengan bus antar kota, akhirnya Mar telah sampai. Tempat yang sudah Mar incar selama 2 bulan lalu. Desa terpencil, namun alamnya begitu indah. Mar sangat menikmatinya. Di tempat yang baru Mar tempati, tetangga barunya sangat baik, saling menyapa dan saling melindungi. Pagi ini Mar tengah jalan-jalan di kebun samping rumahnya, menatap persawahan yang begitu asri. Hansel menggeliat dan meraba tempat tidur, tidak ada istrinya di sini. Paling sedang di dapur. Ansel pun bangun dan segera membersihkan diri. Baju kantor telah Mar siapkan dan Ansel langsung meraih bajunya. Saat diangkat, Ansel melihat kertas di bawah bajunya. Ansel pun mengambil dan membacanya. Dear suamiku, seperti yang aku bilang kemarin, aku butuh menenangkan diri dan aku ingin kau bisa merubah kebiasaanmu. Bukan apa-apa, aku sangat menyukaimu, tapi aku ingin kau bisa menghilangkan kebiasaanmu itu. Aku pergi tidak akan lama, paling lama 2 tahun. Tidak sayang, aku bercanda. Tunggu aku kembali lagi ya sayang, jaga anak-anak kita ya, I love you. Ansel berteriak kesal, dia benar-benar terpukul membaca pesan istrinya. Ansel melempar semua yang ada di meja dan mengambil ponselnya, dan segera menekan panggilan ke Mar, namun nomornya sudah tidak aktif. Sial, kemana kau Mar, aku tak bisa hidup tanpamu. Selo masuk ke kamar papanya, setelah mendengar teriakan dari dalam, dan Selo mendapati kamar papanya begitu berantakan. Papa, ini kenapa? Bunda mana, Pak? Keadaan Ansel sudah sangat berantakan. Bunda pergi, ucapnya dengan kepala yang menunduk. Papa, apa yang Papa lakukan pada Bunda? Kenapa Bunda bisa pergi? Apa? Bunda pergi? Tanya Selin. Bunda pergi untuk menenangkan diri, ucap Ansel kemudian. Selin langsung berlari ke kamar dan mengambil ponsel. Selin berusaha memanggil Bunda, namun nomornya sudah tidak aktif. Selin membuka pesan terbaru 15 menit yang lalu. Sayang, anak Bunda sekarang udah gede, Bunda titip Papa dulu ya. Tolong jagain Papa, Bunda akan kembali. I love you baby. Bunda, kenapa Bunda tidak ajak Selin? Selin tidak mau jauh dari Bunda. Tangis Selin pecah saat membaca pesan bundanya. Maafin Papa nak, Papa tidak tahu jika Bunda benar-benar akan pergi. Ucap Ansel, Selo menatap tajam sang papa. Selo tidak tahu masalah apa orang tua mereka. Yang jelas Selo yakin jika bundanya pergi bukan karena hanya ingin menenangkan dirinya saja. Jam sudah berganti hari berubah menjadi minggu dan minggu berbalut dengan bulan. Sudah pergi Mar selama 2 bulan. Kehidupan Ansel memang berubah, tapi Ansel mencoba berdamai dengan waktu yang ditunggu. Entah kapan, dirinya juga tidak tahu kapan kembalinya sang istri, wanita yang sangat dia cintai setelah mominya. Ansel menatap kalender. Ini perkiraan dokter bahwa istrinya akan melahirkan tanggal 5 Oktober ini. Seharusnya saat ini aku tengah bahagia menanti detik-detik kelahiran buah cintanya pada istri tercinta. Namun kini ia gagal lagi untuk menemani kelahirannya. Papa, panggil Selin. Selin hari ini mendatangi kantor papanya. Sayang, ada apa?
Seharusnya ini dedek Selin udah lahir. Menurut Papa juga begitu. Anak buah Papa juga belum bisa menemukan keberadaan Bunda. Bagaimana kalau kita datangi setiap rumah sakit yang ada di kota ini, Pak? Itu sudah Papa lakuin. Setiap rumah sakit sudah Papa bayar untuk menginformasikan jika ada nama Bunda jadi pasien di rumah sakit. Apa kita akan menunggu Bunda terus sampai kapan? Papa juga belum tahu. Di tempat berbeda, seorang ibu tengah berjuang hidup dan mati, melahirkan anak yang sekarang jauh lebih sakit dibandingkan melahirkan twinsnya. Kanker yang menggerogoti dirinya sudah stadium akhir dan sangat rentan jika harus melahirkan normal. Namun tekad Mar sudah bulat untuk melahirkan secara normal. Ibu, jika sampai nanti malam bayinya tidak keluar, jadi kami minta maaf harus melakukan tindakan operasi dan pengangkatan rahim ibu, ucap dokter di mana Mar tengah dirawat. Mar pasrah karena apapun tindakan dokter nanti, kankernya sudah menguasai tubuhnya. Saya serahkan pada dokter yang terbaik saja, ucapnya. Bersambung.